Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian doa dan zikir dari Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini insyaallah kita kembali mengingatkan kepada para pemirsa sekalian bahwa begitu besar dan agung keutamaan berzikir ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian saya kabarkan tentang sesuatu yang baik dari amalan-amalan kalian, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci dari amalan-amalan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfaiha fi darajatikum, dan paling tinggi atau menjadikan derajat kalian menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairil lakum min infaqidz dhahabi wal waraq. Wa khairil lakum min infaqidz dhahabi wal wariq, dan lebih baik daripada kalian berinfak emas. Wa khairil lakum talqau aduwakum katadribu a'naqahum wa yadribu a'naqikum, dan lebih baik daripada kalian menemui musuh lalu kalian menggal leher mereka, atau mereka memenggal leher kalian, yaitu mati syahid. Qalu bala, jadi kalian mati dalam medan peperangan. Maulah ya Rasulullah, atau mau, tentu kami mau ya Rasulullah. Qalu, mereka mengatakan bala, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin engkau mengabarkan kepada kami tentang sesuatu yang agung itu. Ya, karena Nabi SAW memberikan informasi ya tentang apa? Tentang berita yang Nabi bawakan akan memberi atau menunjukkan sebuah amalan yang sangat mulia, sangat suci, dan bisa menaikkan derajat. Bahkan Nabi menyebutkan lebih baik daripada berinfak, ya, menginfakkan harta berupa emas, bahkan lebih baik daripada kalian maju di medan pertempuran dan menggal leher musuh. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan Sahih At-Tirmidzi. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu agungnya kedudukan zikir ini, karena
Zikir ini menjadikan seseorang memiliki amalan yang sangat agung, atau menjadikan seseorang bertambah derajatnya di sisi Allah dengan amal yang begitu mudah. Maka hendaknya kita serius dan bersemangat untuk mempelajari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan menyebutkan tentang keutamaan dan menjelaskan kemuliaan satu di antara zikir dibaca saat pagi dan petang. Dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Zikir itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Uthman ibni Affan, yaqul sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uthman ibni Affan mengatakan radhiyallahu an, saya mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi yang la yadurru ma'asmihi, yang tidaklah memudaratkan, masmihi bersama dengan namanya atau dengan menyebutkan namanya, syai'un fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi, wala fis samai, dan segala sesuatu yang ada di langit, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saya ulangi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak memudaratkan dengan menyebutkan namanya segala sesuatu yang ada di bumi ini dan apa yang ada di langit, wa huwas samiul alim, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Thalatha marrat, dibaca 3 kali. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, maka tidak akan menimpanya satu bencana atau satu musibah ataupun penyakit yang secara tiba-tiba bisa menyerangnya. Maka dia tidak akan tertimpa musibah, bencana atau penyakit yang mendadak atau secara tiba-tiba, hatta yusbiha, sampai dia memasuki waktu subuh. Jadi jika dia membacanya di waktu sore, menjelang maghrib, atau membacanya di waktu malam, maka tidak ada lam ja'atu bala'in hatta yusbiha, maka tidak ada yang akan menimpanya sesuatu yang tiba-tiba dari kemudaratan apapun itu, dari bencana, musibah, kemudian penyakit dan yang lainnya, sampai datangnya waktu subuh. Wa man qalaha hina yusbih, dan siapa yang membacanya di waktu subuh, di waktu dia bangun atau di waktu pagi, thalatha marrat, 3 kali zikir yang tadi yang kita sebutkan,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maka lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Maka tidak ada yang membahayakan dirinya atau tidak akan ada yang menimpanya sebuah bencana musibah secara tiba-tiba sampai datangnya waktu malam atau sampai datangnya waktu petang. Ini menunjukkan ya keutamaan dari zikir ini. Kemudian qala fa asaba Abana ibnu Uthman. Jadi perawi hadis ini ya, Abana ibni Uthman ya, yang menyampaikan hadis ini dari Uthman ibni Affan namanya Abana. Abana ini qala fa asaba Abana ibni Uthman al-Falij. Abana ini yang meriwayatkan dari Uthman ini, perawi hadis ini, salah satu perawi hadis ini atau yang meriwayatkan langsung dari Uthman, itu terkena penyakit al-Falij. Al-Falij itu semacam stroke, ya, dia kena stroke gitu, semacam penyakit stroke, ya. Sebagian anggota tubuhnya tidak bergerak atau lumpuh. Faja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu al-hadith yanzuru ilaihi. Jadi dia kena penyakit stroke, sebagian tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian meriwayatkan hadis ini dari Uthman. Nah, orang yang mendengarnya, melihat laki-laki ini, melihat Abana, melihat orang yang kena stroke yang meriwayatkan hadis ini, ya, dengan pandangan yang agak aneh. Ya, maksudnya, ya kan dia mengatakan dan hadis bahwasanya siapa yang membaca zikir itu maka tidak akan ada yang menimpanya sesuatu dari hal-hal yang bisa memudaratkan dirinya, bencana, ya, kemudian musibah, ya, termasuk penyakit. Lalu kemudian ternyata dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini itu justru kena stroke, ya. Maka orang yang mendengarkan itu darinya melihat dia dengan pandangan yang ya agak sedikit berbeda. Ya, tentu merasa heran bagaimana hadis yang Anda riwayatkan ini sedangkan Anda sendiri dalam keadaan seperti itu. Ya. Ya, katanya hadis kalau kita baca itu di waktu pagi maka tidak akan menimpa kita sesuatu sampai datang waktu sore. Begitu juga kalau kita membacanya di waktu sore 3 kali, tidak akan ada yang menimpa kita sesuatu yang ya dari bencana dan hal-hal yang buruk ya sampai datangnya waktu pagi. Lalu yang meriwayatkan hadis itu ternyata kena stroke. Ya. Maka tentu yang mendengar hadis tersebut dari lisannya agak aneh, memandang dengan pandangan yang aneh. Maka berkatalah Abana ini kepada laki-laki itu. Faqala lahu, berkata Abana kepadanya, malaka tanzuru ilayya? Kenapa kamu lihat saya seperti itu? Kenapa engkau memandang saya dengan pandangan seperti itu? Ya. Tentu dia sudah merasa bahwa ya ada sedikit keraguan ya dari hadis yang disampaikan, karena orang yang menyampaikan hadis ini ya memiliki penyakit dan ini wajar saja. Maka langsung ditepis
ya, atau ditangkis apa yang diprasangkakan orang yang mendengarkan hadis ini. Maka Abana mengatakan, fa wallahi, demi Allah, ma kadzabtu ala Utsman, demi Allah saya tidak mengatakan sesuatu yang dusta atas nama Utsman ibnu Affan. Wala kadzaba Utsmanu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin dan tidak ya dusta Utsman atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak mungkin berdusta atas nama Utsman, dan Utsman tidak mungkin berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abana perawi hadis ini mengatakan, walakinnal yaum alladhi asabani fihi ma asabani, akan tetapi yang menyebabkan saya tertimpa musibah penyakit seperti ini, penyakit stroke ini, ghadibtu fanasitu an akulaha, saya dalam kondisi marah dan saya lupa untuk ya, waktu saya tertimpa stroke ini, dalam keadaan kondisi waktu itu ya, hari di mana saya terkena penyakit ini, saya dalam keadaan marah dan saya lupa membaca zikir ini. Riwayat ini, para pemirsa sekalian, disebutkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat mulia, memberikan pemahaman kepada kita tentang keutamaan luar biasa dari zikir ini. Ya, yang kata Nabi SAW, mengqala, siapa yang mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, thalatha marrat, 3 kali dia membaca itu, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih, maka tidak ada sesuatu yang mendadak tiba-tiba yang akan menimpa dari sebuah bencana keburukan sampai datangnya waktu subuh. Dan jika dia membacanya di waktu subuh, saat dia masuk waktu subuh, hina yusbih, thalatha marrat, 3 kali dia baca itu, maka tidak akan ada yang menimpanya sesuatu yang mendadak tiba-tiba, kemudaratan ya, apapun itu termasuk penyakit, sampai datangnya waktu sore. Maka begitu mulianya dan utamanya zikir ini, dan merupakan amalan yang sangat penting di waktu-waktu seperti sekarang yang kita hadapi ini, di tengah musuh yang tidak nampak, di tengah wabah yang menyebar, tidak nampak dan tidak kita ketahui siapa yang membawa wabah ini, ya, siapa yang membawa virus ini, ya, kita tidak tahu orangnya, ya, kita tidak tahu sarana apa yang kemudian bisa menyebabkan kita terkontaminasi dengan virus ini. Maka penting dan perlu bagi kita untuk merutinkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari apa-apa yang kita khawatirkan itu. Dan Nabi SAW telah mengajarkan sebuah zikir yang luar biasa, yang ada jaminan dari Nabi SAW, yang merupakan ya, manusia yang paling mulia dan perkataannya merupakan perkataan yang benar. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar adalah Al-Qur'an, dan sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Tidaklah Nabi SAW la yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi SAW mengeluarkan perkataan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepadanya. Maka zikir ini adalah panduan bagi kita, insya Allah, dengan penuh keyakinan. Kalau kita baca ini 3 kali saat sore hari di waktu malam, maka tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita berupa keburukan, bencana yang mendadak, atau satupun penyakit yang tiba-tiba sampai datangnya waktu subuh. Dan ini jaminan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga jika kita membacanya di waktu subuh. Jangan pernah lupa zikirin, dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya ulangi terjemahannya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang la yadurru, tidak akan ada yang bisa mencelakakan ya atau memudaratkan kita, ma'asmihi, dengan namanya, ya, dengan menyebut namanya, syai'un fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi, ya, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, wala fis samai, maupun yang ada di langit, benda-benda langit dan segala macamnya, tidak akan ada yang mampu membahayakan kita, ya. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir ini sangat penting untuk kita rutinkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukankah kita orang-orang beriman yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah? Dan Nabi SAW telah mengajarkan untuk membaca ini agar kita terhindar dari segala ya kemudaratan yang bisa menimpa kita. Kemudian Bismillah, dimulai zikir ini para pemirsa sekalian dengan kalimat basmalah. Kalimat basmalah ini adalah kalimat yang sangat mulia. Sudah kita pernah sebutkan bahwasanya dengan menyebutkan basmalah berarti kita memohon perlindungan kepada Allah. Bismillahi asta'in. Kita dengan menyebutkan nama Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk ya kejahatan. Dan kita dengan menyebutkan nama Allah berarti memohon kepada Allah ya pertolongan dalam kehidupan kita. Jadi bismillah itu kita menyebutnya berarti kita memohon perlindungan. Yang kedua, kalau kita menyebutkan bismillah berarti kita memohon pertolongan dari Allah. Dan yang ketiga, kalau kita mengucapkan bismillah berarti kita memohon keberkahan atas apa yang kita kerjakan. Maka jangan pernah lupa untuk membaca kalimat bismillah ini. Dan disyariatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fal masyru' dzikru ismallahi fi kulli amrin. Disyariatkan bagi kita untuk menyebutkan nama Allah pada setiap urusan. Ya, pada setiap urusan sebagai bentuk tabarrukan, sebagai bentuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan dari Allah ya untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan, untuk menolong kita atas apa yang kita kerjakan. Maka menyebutkan basmalah, bismillah ya, tasmiyah ini mengatakan bismillah dalam setiap urusan kita itu masyru', dianjurkan dalam syariat kita. Jadi kalau kita mau minum kita membaca basmalah, bismillah. Kita mau makan kita membaca bismillah. Kita ya ingin menyembelih kita mengucapkan bismillah. Bismillahi Allahu akbar.
kita mau menguburkan jenazah, memasukkan ke liang lahat, kita mengatakan Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mau masuk masjid, kita mengucapkan Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Ya. Pada saat kita mau membaca Al-Quran, ya, setelah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada awal-awal surah, ya, di tempat-tempat tertentu, ya, kita dianjurkan untuk membaca basmalah, bismillah. Kita melakukan, ya, kebaikan-kebaikan termasuk memulai wudhu, ya, kita membaca bismillah, ya. Maka membaca bismillah dalam setiap urusan kita, ya, apalagi yang seperti makan dan minum, bahkan sampai para ulama mengatakan wajib orang yang mau makan membaca bismillah. Karena kalau dia makan tidak membaca bismillah, syarakahu syaitan, maka syaitan akan ikut makan bersama dengan dia. Maka hukum baca basmalah saat makan itu ada riwayat khusus, ya. Ya gulam samillah, kata Nabi menegur seorang anak yang makan di depannya, wahai sang anak, ya, makanlah dengan memulainya atau membaca basmalah. Ya. Nah, ini menunjukkan perintah, al-amr, ya, yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan kewajibannya. Maka khusus untuk persoalan yang jelas dalilnya seperti makan ini, ya, para ulama sebagiannya mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah saat mau makan, ya. Bismillah saat minum, ya. Bismillah saat menyembelih, ya. Bismillah, Allahu Akbar. Dan untuk masalah ini tidak dianjurkan untuk menambahnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tidak begitu. Jadi yang sudah jelas riwayatnya itu tidak dianjurkan kita untuk menambahnya. Mohon maaf. Bukan berarti tidak boleh kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi lebih afdal dan dianjurkan dan merupakan bagian yang jelas nasnya dari hadis Nabi SAW bahwa kalau kita makan itu, ya, tasmiyah. Makanya Nabi tidak mengatakan kul basmalah, katakan basmalah. Nabi mengatakan samillah. Tasmiyah itu cukup dengan lafaz bismillah saja. Jadi kalau mau makan cukup bismillah. Kenapa bukan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, karena itulah yang jelas nasnya dari hadis Nabi SAW. Dan seperti yang saya katakan, kalau Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti dua nama. Sedangkan kalau kita mengatakan Bismillah saja, Bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, berarti kita memohon kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah yang baik. Bijami'il asma'il husna, dengan semua nama Allah. Ya, karena kita mengatakan dengan nama Allah. Maksudnya apa? Nama Allah semuanya. Nama Allah semuanya. Ya. Maka hendaknya kita taat, ya, dan tidak perlu menambahkan. Dan kita tidak tentu lebih pandai daripada Nabi SAW. Kita sebagai umat beliau mengikut kepada beliau. Dan Nabi mengatakan, ya, dalam hadits-haditsnya seperti misalnya menyembelih, ya, cukup mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Maka tidak perlu, ya, untuk kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ini tidak dianjurkan. Begitu juga yang jelas-jelas nasnya seperti memasukkan orang ke dalam kubur, yang ada lafaznya Bismillahi ala millati Rasulillah. Tidak perlu lagi kita menambahnya Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillah. Ya, maka ini sebagai bentuk penegasan saya kepada kalian Bapak Ibu sekalian, ya, di sini kita hendaknya bersungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Kecuali yang tidak ada lafaz khusus jelas dari Nabi SAW, maka tidak mengapa untuk kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengapa mengatakan Bismillah saja. Terserah, kita bisa memilih. Adapun yang ada nasnya, ada jelas, ya, maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan kalimat Bismillah. Kemudian seperti dalam hadis ini,
Ya, seperti dalam hadis ini kita mengatakan bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. La yadurru ma'asmihi. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak akan ada yang membahayakan kita. Ya. Jika seorang hamba bersungguh-sungguh dengan penuh keyakinan kepada Allah, ya, bi dzikri ismihi bi i'tiqadin hasanin wa niyatin khalisatin, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, jika dia menyebutkan nama Allah bi i'tiqadin hasanin, dengan keyakinan yang baik kepada Allah, bahwa hanya Allah yang mampu memudaratkan, memberikan kemudaratan kepada kita. Tidak ada satupun benda, tidak ada satupun, ya, makhluk baik di langit maupun di bumi yang bisa mencelakakan diri kita kecuali atas kehendak dan izin Allah. Maka seorang hamba yang yakin dengan keyakinan yang benar ini, bi'tiqadin hasanin, dengan keyakinan yang benar, wa niyatin khalisatin, dan dengan niat yang ikhlas, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin pamer dan update status, tapi karena keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bermanfaat zikir ini. Ya, jadi kalau zikir ini kalau tidak dibaca dengan ikhlas, tidak bisa juga, ya, bermanfaat atau, ya, tidak memberikan manfaat. Ya, hendaknya dibaca dengan penuh keikhlasan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Kita dengan menyebut nama Allah tidak menyebabkan kemudaratan, kecelakaan kepada kita, ya, kecuali atas izin dan kehendak Allah. Ya, jadi kita mengucapkan zikir ini dengan dua hal yang penting dalam hati kita. Yang pertama, i'tiqad, ya, bi'tiqadin hasanin, dengan keyakinan yang baik. Itu keyakinan bahwa tidak ada satupun yang bisa memudaratkan kita, mencelakakan diri kita, menyebabkan kita sakit, kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harus disertai atau diiringi dengan niat yang ikhlas, mengharapkan pertolongan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah saja. Kemudian perkataan syai'un fil ardi, segala sesuatu di bumi, ya, maksudnya adalah la yadurruhu ahadun min ahlil ardi, tidak akan bisa dia dimudaratkan oleh sesuatu pun atau satu pun min ahlil ardi, dari penghuni bumi semuanya, mau dia manusia, ya, mau hewan, ya, ataukah dia adalah kalangan jin atau bakteri dan virus dan segala macam bentuk yang menghuni bumi ini, ya, apa saja. Nah, ini luar biasa zikir ini para pemirsa sekalian, karena di situ dikatakan syai'un fil ardi, sesuatu apapun di muka bumi, apa saja, ya, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan, ya, benda mati, ya, paku dan segala macam benda-benda yang berbahaya, ya, kemudian dari bakteri, dari virus yang paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia secara langsung kecuali dengan alat, ya, bahkan sampai yang tidak bisa terlihat, ya, oleh alat sekalipun, ya, para syaitan, maka semua itu termasuk penghuni bumi dan masuk dalam perkataan kita syai'un fil ardi, segala sesuatu atau sesuatu apapun di muka bumi. Maka bersemangatlah untuk mengamalkan ini. Wa hadhil kalimatun yasirah, yang berkata Syekh Al-Allamah, ya, Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala,
bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sangat mudah. Lakinna faidataha 'azimah, tapi memiliki manfaat yang sangat agung, sangat luar biasa. Dengan mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka seorang itu akan terhindar dari segala macam mara bahaya. Dan sesuatu yang mendadak tiba-tiba, bi anna Allah Subhanahu wa taala biadihi malakutus samawati wal ardh. Karena di tangan Allah lah, atau dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dan kepemilikan langit dan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya. Kemudian keutamaan zikir ini juga menyebutkan tentang wala fis samai, dan juga tidak di langit. Di bumi tidak ada satupun makhluk yang disebut dengan makhluk ghairul khaliq atau ghairul khaliq. Yang disebut dengan makhluk itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah yang berasal seperti kecuali Al-Qur'an firman Allah, itu kan dari firman Allah. Semua yang Allah ciptakan itu disebut apa? Makhluk. Semua yang Allah ciptakan disebut makhluk. Nah, semua makhluk itu yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Wala fis samai. Keutamaan zikir ini menyebutkan juga apa yang ada di langit. Siapa yang membaca zikir ini la ya'tihi dharar min jihatis sama, tidak akan menimpanya sebuah kemudaratan, tidak akan tertimpa dia sebuah kemudaratan dari langit. Dari langit, dari semua makhluk yang ada di langit. Apakah itu dari bintang-bintang, apakah dari petir, apa dari guntur, dari kilat, apakah dari angin, hujan, batu, apa saja yang datang dari langit tidak akan memudaratkan dirinya. Tidak akan memudaratkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 17 sampai ayat 16 sampai 17. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, apakah kalian merasa aman dengan apa yang ada dari langit? Dan sekian banyak apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Namun perlu para pemirsa sekalian, para jamaah sekalian mengingat bahwasanya wa inna makana ahlus samai minal malaika fi amnin wa aman. Bahwasanya malaikat itu yang ada di langit berada dalam keadaan yang aman. Kenapa malaikat di langit itu penuh dengan aman dan keselamatan, kesejahteraan? Maksudnya penuh dengan keamanan. Kenapa malaikat di langit aman? Tidak ada benda-benda langit yang menghancurkan atau membahayakan mereka. Kenapa para malaikat berada dalam keadaan aman? Kata para ulama kita, li'annahum fi dzikri mutawasil.
la yaftarun an dzalik, karena mereka para malaikat itu rutin berzikir dan tidak putus-putus. Ya. Kenapa malaikat di langit tidak tertimpa kemudaratan dari benda-benda langit atau dari makhluk-makhluk yang ada di langit selain mereka, selain para malaikat? Kenapa malaikat dalam keadaan aman? Karena mereka rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Senantiasa pekerjaan malaikat berzikir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 20, ya, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala laila wa nahara, di waktu malam, di sepanjang malam dan sepanjang siang. Mereka tidak berhenti, la yafturun. Ya. Mereka tidak berhenti untuk sekedar makan, tidak makan. Malaikat tidak makan, tidak minum. Mereka berzikir kepada Allah. Malaikat tidak berhenti dan ya terus bertasbih, ya, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kemudian firman Allah, perkataan ya, dalam zikir itu, wa huwas sami'un, wa huwas sami' as-sami', wa huwas sami'ul alim. Kata as-sami' adalah, ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sami', nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa kita terjemahkan Maha mendengar. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Wallahu subhanahu fi dunya yasma'u du'a ad-da'in. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini mendengarkan semua doa orang-orang yang berdoa. Wa yujibus sa'ilin, dan menjawab, ya, permintaan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'akhtilafil lughat, dengan sekian banyak bahasa yang digunakan oleh manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan semuanya. Wa fununil hajat, dan dengan sekian perbedaan kebutuhan yang diminta oleh manusia, semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan. Ya, dan kata beliau, mungkin di antara kita atau ada di antara kita memiliki kekuatan pendengaran, bisa mendengarkan beberapa orang, ya, satu kali kesempatan yang sama bisa mendengar beberapa informasi, ya, tapi tentu terbatas, ya. Pasti ada, ya, pencampuran suara yang kita, ya, ada yang jelas juga, ada yang tidak jelas. Dan kita tentu, ya, memperhatikan, ya, mendengarkan yang hadir dan tidak bisa mendengar yang tidak hadir di sekeliling kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendengarkan semuanya orang yang meminta kepadanya dan menjawab permintaan-permintaan itu dengan beragam bahasa dan dengan, ya, beragam permintaan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ya, dan diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada pencampuran suara, ya. Jadi kalau misalnya 100 orang bersamaan minta semua kepada Allah, jangankan 100 orang, 100.000 orang yang meminta atau jutaan orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak bercampur suaranya. Yang satu ini tidak jelas karena bercampur dengan suara yang lain, karena minta di waktu yang sama. Tidak begitu, ya. As-Sami', Maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan semua permintaan hambanya, ya, dengan jelas satu persatu, ya, maksudnya masing-masing mendapatkan, ya, haknya, dan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab setiap doa-doa sebagaimana firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 60, wa qur rabbukum ud'uni astajib
lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya ku kabulkan doa kalian. Ini keutamaan yang luar biasa para pemirsa sekalian, ya. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dan yakin bahwa doa kita didengar oleh Allah. Dan kata para ulama kita, ya, di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, idraku kullu sautin, Allah mendengarkan semua suara, termasuk, ya, Allahu ta'ala la yakhfa alaihi syai'un kulla sautin, tidak ada satupun suara termasuk suara dari hati kita kecuali didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang suaranya kuat atau suaranya lirih, kecil, bahkan dari dalam hati, semuanya Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dengan baik. Ya, bahkan suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, menyebutkan bahwa, ya, alhamdulillahilladzi wasa'a sam'ahu al-aswat, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang, ya, pendengarannya luas, mendengarkan semua suara. Ya, pernah satu ketika, ya, wallahi laqad ja'at al-mujadalah, pernah terjadi sebuah diskusi, ya, atau perbincangan perdebatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa inni la fil hujrah, dan saya berada di rumah saya, di hujrah Aisyah. Jadi Aisyah itu punya rumah namanya hujrah, ya, hujrah Aisyah semacam bilik. Ya, di situ Aisyah berada dan, ya, Aisyah mengatakan saya tidak mendengarkan semua pembicaraan itu. Ada sebagian yang saya tidak dengarkan. Ya, namun, ya, wallahu ta'ala min fawqi sab'a samawat, tapi Allah dari langit yang ketujuh mendengarkan pembicaraan itu semuanya. Jadi Aisyah, ya, yang katanya ada perdebatan, ya, ada orang yang berbicara dengan Nabi, ya, di luar dari bilik beliau di dalam bilik tidak mendengar pembicaraan itu semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh, fauqa sab'a samawat, dan ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Aisyah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh, ya, mendengarkan pembicaraan, ya, mereka. Maka janganlah kalian, ya, maka ini pesan untuk kita semua. Janganlah kita ini mengatakan satu perkataan yang bisa, ya, menjadikan Allah tidak senang dengan kita. Janganlah kita memunculkan sesuatu dalam hati kita yang menjadikan Allah tidak ridho dengan kita. Ya, karena Allah mendengarkan semua perkataan, ya, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan sampai tidak ada satupun manusia yang mendengarnya. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala huwas-sami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, watul mazlum, ya, takutlah kalian doanya orang-orang yang dizalimi, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena antara dia yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada, ya, membatasinya. Maksudnya langsung didengarkan oleh Allah dan dijawab doanya. Ya, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, ya, tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas, ya, nama ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua perkataan kita. Ya. Maka kita tidak perlu berteriak-teriak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar sampai dalam, ya, perkataan dalam hati kita atau apa yang muncul dalam hati kita. Maka sebagaimana dalam solat kita mengatakan, ya, sami Allahu liman hamidah, ya, kita memuji Allah
Ya, saat kita bangkit dari ruku kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya, Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengar dengan atau Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Dan itu yang kita baca saat kita sholat. Dan yang terakhir, para jemaah sekalian, perkataan Al-Alim. Ya, tadi perkataan Huwas Sami', sekarang Al-Alim. Al-Alim yang Maha mengetahui. Ya. Ay alimun bi'af'alihim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan. Ya. Mata wa kaifa sataqa, di mana, kapan, dan bagaimana, dan di mana dia berada. Ya, la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan oleh manusia. Maka perlu kita mengingat ya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ya ayat 59, silahkan dicatat dan bisa dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Ya. Dan di sisinya mafatihul ghaib, semua ya kunci-kunci yang gaib itu, pengetahuan-pengetahuan yang gaib, la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di dalam lautan, apa yang ada di dalam tanah, ya, fil barri, di dalam tanah, wal bahri, di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada satupun lembar daun yang jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun lembar daun yang jatuh, ya, di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satupun biji benih ya di kegelapan malam. Tidak ada satupun biji sekecil apapun di kegelapan malam di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala rotbin wala yabisin, tidak ada satupun benda yang basah dan tidak ada satupun benda yang kering kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Illa fi kitabim mubin, semua itu ditulis dengan lengkap dan tercatat setiap yang jatuh, di menit keberapa dia jatuh, di mana dia berada, semua lengkap ya tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka seorang hamba yakin kepada Allah bahwa semua yang terjadi dan gerakan apapun itu, termasuk gerakan virus, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang terkena hari ini, berapa siapa yang terkontaminasi. Sehebat-hebat apapun negara adidaya sekarang, kita bisa melihat sekian banyak negara harus mengakui kekalahannya dengan virus ini. Ya, bahkan negara-negara yang terkenal dengan kehebatan dan kecanggihannya tidak mampu melakukan ya pencegahan, tidak bisa mengetahui melakukan tes semua warganya. Ya, tapi coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, jangankan sekedar yang mana positif, yang mana negatif, tapi pergerakan virus itu berpindah dari benda ini ke benda itu, dan di mana keberadaannya, dan semua gerakan-gerakannya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada siapa lagi kita harus berlindung, dan perlindungan apalagi yang lebih hebat daripada zikir dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka zikir yang kita ajarkan ini, ya, yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian para jamaah sekalian, berkaitan dengan mafatihul ghaib, kunci-kunci atau pengetahuan-pengetahuan yang gaib, ya, yang disebutkan dalam surah Al-An'am tadi, ini sebagai tambahan informasi kepada kita sekalian,
ya, maka disebutkan oleh para ulama dan juga Imam Bukhari menyebutkan ini bahwa mafatihul ghaib khamsah, ya khamsun. Jadi kunci-kunci pengetahuan yang gaib atau ya simpul ya pengetahuan yang gaib itu 5. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman ayat 34. Ba'da'udzu billahi di surah Luqman ya di surah Luqman ayat 34, benar. Di surah Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Jadi yang disebutkan ya ilmu yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan merupakan simpul-simpul yang gaib itu ada 5. Dan ini disebutkan dalam surah Luqman ayat 34. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu yang mengetahui tentang hari kiamat. Jadi tidak ada yang tahu tentang hari kiamat, ilmu tentang hari kiamat kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan dari Allah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, dan tentang hujan, kapan dia turun, kapan dia tidak turun. Maka berdusta orang-orang yang melakukan perbuatan ritual-ritual untuk menahan hujan atau menurunkan hujan. Tidak ada yang sanggup melakukan itu melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahuinya kapan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ya, apakah dia laki-laki atau dia perempuan atau bagaimana keadaannya, ya, terutama berkaitan apa yang akan terjadi nanti saat dia lahir, bagaimana ya, jenis kelaminnya, tidak yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam rahim? Rahasia yang sampai pada hari ini ilmuwan ya dengan kecanggihan alat pun tidak bisa sampai tembus memastikan 100%. Pasti ada saja kekeliruan. Karena yang mengetahui semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada yang kita tahu kecuali anugerah dari Allah. Kemudian itu yang keempat tadi. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun madza. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Dan ya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi tentang dirinya besok, dan apa yang akan dia dapatkan esok hari. Tidak ada sesuatu yang bisa putuskan bahwa ini akan terjadi besok. Tidak ada yang mengetahui itu secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Masya Allah masih sehat hari ini, besoknya ya kita dapatkan kabar meninggalnya, ya rahimahullah taala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib tentang ya apa yang akan terjadi besok, ya yang tadinya dia merasa dirinya sehat, kemudian besok kemudian dia sakit, waliyadzubillah, dan banyak kejadian-kejadian yang lain. Dan yang kelima, yang merupakan kunci pengetahuan ya yang gaib dan dipegang oleh Allah, maksudnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memastikannya ya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di mana kalian, yaitu di tanah mana kalian akan meninggal dunia, itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam surah Luqman ayat 34. 5 hal inilah yang disebut dengan mafatihul ghaib. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu ilmu ghaib, ya 5 ilmu ghaib, ya kunci dan simpul itu yang kita sebutkan tadi dalam surah Luqman ayat 34. Maka para pemirsa sekalian, ya untuk terhindar dari segala macam bala, kita yakin bahwa semua itu datang dari Allah, maka bersungguh-sungguhlah untuk membaca zikir ini. Dan saya ulang di akhir pertemuan kita ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali di waktu sore, baca 3 kali di waktu pagi, waktu subuh. Tidak akan ada sesuatu yang membahayakan kita dengan ya membacanya penuh keyakinan kepada Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.